Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Vika Trizal Harsandi, Sarjana Terapan Kebidanan, Magister Kebidanan. Saya merupakan salah satu dosen tetap program studi Pendidikan Profesi Bidan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdurrahman, Palembang. Sebagai dosen, tentunya saya akan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKT-PT, salah satunya di bidang pengajaran. Background keahlian saya yaitu kebidanan. Saya mengajar mata kuliah yang terdiri dari asuhan kebidanan masa nifas, fisiologi dan patologi, kebidanan berbasis bukti, terapi non-konvensional pada ibu, dan terapi non-konvensional pada bayi dan anak. Pada kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa di semester ganjil, yaitu di semester 5, yang mana mata kuliah tersebut adalah terapi non-konvensional pada ibu. Besar bobot SKS pada mata kuliah ini yaitu 3 SKS yang terbagi menjadi 2 teori dan 1 praktik. Mata kuliah terapi non-konvensional pada ibu merupakan mata kuliah wajib pada program studi Sarjana Kebidanan di Stikes Abdurrahman, Palembang. Adapun deskripsi pada mata kuliah ini yaitu mata kuliah utama program studi Sarjana Kebidanan yang tujuannya untuk memberikan kemampuan pada mahasiswa dalam melakukan asuhan kebidanan terapi non-konvensional pada ibu yang dilakukan secara sistematis dan terstandarisasi. Output pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa akan mampu melakukan simulasi serta roleplay dalam memberikan asuhan kebidanan terapi non-konvensional pada ibu semasa daur kehidupannya. Dengan menggunakan pendekatan pembelajaran didasari konsep, sikap, dan keterampilan. Teknik pembelajaran yang saya gunakan terdiri dari kegiatan kuliah tutorial, praktikum laboratorium, diskusi, serta penugasan mandiri. Adapun CPMK pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan terapi komplementer. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan praktik kebidanan komplementer dalam aspek budaya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan praktik kebidanan komplementer dalam aspek legal. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan peran bidan dalam praktik terapi komplementer. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami jenis dan kategori terapi dalam kebidanan. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan praktik terapi non-konvensional pada ibu dalam kehidupannya. Pada saat proses pembelajaran, saya menggunakan metode pembelajaran DIY, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Yang mana metode ini mempunyai beberapa keunggulan seperti pembelajaran yang sistematis, terstruktur, fleksibel, dan berpusat pada mahasiswa. Yang pertama, delivery. Delivery merupakan metode penyampaian materi pembelajaran. Pada metode ini, saya menggunakan metode ceramah tanya jawab, diskusi, pembelajaran kolaboratif, case study, team-based project, serta simulasi. Pada metode ceramah, saya menjelaskan tentang pengantar perkuliahan, kontrak serta peraturan perkuliahan, dan menjelaskan materi yang akan digunakan dalam pembelajaran. Sedangkan pada metode diskusi pembelajaran kolaboratif, case study, team-based project, serta simulasi, saya melibatkan mahasiswa untuk berdiskusi serta bermain peran sebagai bidan dalam memecahkan masalah serta memberikan asuhan kebidanan terapi non-konvensional pada ibu. Dalam proses pembelajaran, saya juga menggunakan beberapa referensi seperti buku textbook, jurnal, dan modul. Salah satu buku yang saya gunakan dalam pengajaran terapi non-konvensional pada ibu merupakan hasil karya yang telah saya buat dan terbitkan yang sudah mempunyai ISBN dari berbagai penerbit.
Sedangkan jurnal yang saya gunakan juga merupakan hasil beberapa penelitian yang telah saya lakukan dengan tujuan untuk diperkenalkan pada mahasiswa kebidanan sebagai tambahan pengetahuan. Selain itu, saya juga menggunakan modul praktikum terapi non konvensional pada ibu yang akan digunakan oleh mahasiswa saat pembelajaran di kelas maupun di laboratorium. Pada setiap pertemuan, saya menjelaskan kepada mahasiswa terkait apa saja yang harus kita capai dalam setiap pembelajaran dengan tujuan untuk memudahkan mahasiswa memahami materi yang akan saya berikan. Yang kedua, metode interaction. Pada metode ini, saya menggunakan model pembelajaran hybrid learning, yang merupakan penggabungan model pembelajaran yang terdiri dari pembelajaran offline, tatap muka, dan online melalui media Zoom, Google Meet, dan WhatsApp Group. Metode ini sangat berguna bagi saya sebagai dosen dalam berinteraksi dengan mahasiswa yang bertujuan untuk menciptakan suasana serta mendapatkan pengalaman belajar yang lebih banyak dan efektif berupa diskusi, tanya jawab dalam memecahkan masalah, dan dalam memberikan asuhan kebidanan terapi non-konvensional pada ibu. Yang ketiga, metode assessment. Metode ini saya gunakan dalam bentuk evaluasi dengan tujuan untuk mengukur dan menilai sejauh mana kemampuan mahasiswa setelah kegiatan pembelajaran yang telah saya berikan. Di awal perkuliahan, saya juga menjelaskan kriteria penilaian yang harus mereka capai pada mata kuliah ini, yang terdiri dari kehadiran 15%, kuis 10%, tugas 25%, praktikum 10%, UTS 15%, dan UAS 25%. Selain itu, dalam metode assessment, saya juga memberikan reward dan punishment kepada mahasiswa. Reward yang saya berikan dalam bentuk pemberian nilai tambahan bagi mahasiswa yang aktif, datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, dan disiplin. Sedangkan punishment, saya memberikan nilai minus kepada mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria penilaian yang sudah saya tetapkan. Metode assessment yang saya lakukan ini tentunya bertujuan supaya mahasiswa agar lebih disiplin, aktif, serta mampu bersaing secara sehat untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan penilaian yang terbaik. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses perkuliahan tatap muka secara langsung di kelas dengan materi terapi non-konvensional pada ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, semoga kita hari ini sampai seterusnya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, Ibu presensi dulu. Putri Sari, Adikku, Reni, adikku, Resti, adikku, Rohaya, adikku, Sri Wahyuni, adikku, Stefani, adikku, Winda, adikku, Yeni Anggita, Anissa Rizka, Astrid, Asti Sabila, Ayu Nur, adikku, Aziza, Dinda Maharani, Dini, Dwi Anggraini. Oke, semuanya hadir ya. Sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, kepada PJ penanggung jawab mata kuliah Ibu, silakan memimpin doa. Silakan Ayu. Ibu, baiklah, Ibu dosen dan teman-teman semua, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama Islam, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ayu. Doanya semoga perkuliahan hari ini bisa kalian serap dengan baik ya. Baiklah, hari ini kita akan membahas di pertemuan ke-14 ini tentang terapi non-konvensional dalam NIFAS. Baiklah, sebelum kita masuk ke perkuliahan hari ini, yaitu pertemuan ke-14 tentang terapi non-konvensional dalam NIFAS, Ibu akan men-flashback dulu pertemuan sebelumnya. Ya, ada yang bisa menjelaskan pertemuan sebelumnya tentang apa? Ya, silakan Dini. Pertemuan sebelumnya kita belajar tentang terapi non konvensional pada episode yaitu fenotype dan masa seniority.
Mana hipnobertin itu kita memberikan sugesti kepada ibu bersalin supaya persalinannya berjalan dengan lancar dan nyaman. Sedangkan endorfin itu tindakan pemijatan secara perlahan yang berguna untuk mengurangi rasa nyeri pada ibu bersalin. Oke, kasih aplaus dulu untuk ini. Ya, betul sekali ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang terapi non konvensional dalam persalinan. Yang mana di persalinan itu pasti ada gejala ibunya cemas, khawatir mendekati persalinan. Ada yang mengeluh nyeri pinggang karena proses dari persalinan. Sehingga terapi non konvensional ini sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah pada ibu yang ingin bersalin. Contohnya yang sudah disebutkan sama Dini seperti hipnobertin sama masas endorfin. Setelah kita hari ini langsung masuk ke pertemuan ke-14 tentang terapi non konvensional dalam nifas. Untuk materi sudah Ibu kirim, sudah dibaca materinya? Sudah. Ada yang bisa menjelaskan secara singkat apa sih terapi non konvensional dalam masa nifas? Ya, silakan Dwi. Terapi non konvensional dalam masa nifas yaitu pijat, dan senam. Oke, betul ya. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, Dwi, terima kasih atas jawabannya. Betul ya. Jadi memang terapi non konvensional dalam nifas ini hampir sama dengan terapi non konvensional pada kehamilan, persalinan yang notabene pasti ada pijat, ada yoga, ada masas, ada aromaterapi sama. Tetapi yang membedakan mungkin titik pijatnya, manfaatnya, indikasinya itu berbeda ya. Tapi untuk secara keseluruhan itu hampir sama. Capaian pembelajaran hari ini yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan terapi non konvensional dalam masa nifas. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan role play terapi non konvensional masa nifas. Tentunya ada beberapa topik yang akan kita bahas pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang zat oksitosin. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang masas endorfin. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang masas effleurage. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tentang hypnobreastfeeding. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan tentang postnatal yoga. Dari pertama, pijat oksitosin. Ada yang tahu apa sih pijat oksitosin itu? Ya, boleh Asti? Pijat oksitosin adalah tindakan untuk memperlancar keluarnya ASI pada ibu nifas. Oke, betul sekali ya. Tepuk tangan dulu. Berarti sudah membaca materi yang sudah Ibu berikan. Betul ya? Yang namanya pijat oksitosin ini adalah pemijatan pada sepanjang tulang belakang vertebra sampai tulang costae kelima keenam. Dan merupakan usaha untuk merangsang hormon prolaktin dan oksitosin yang berperan penting dalam proses menyusui. Ya, nanti di akhir perkuliahan Ibu akan memdemonstrasikan bagaimana cara pijat oksitosin. Ini manfaat pijat oksitosin yang pertama meningkatkan produksi ASI, yang kedua memperlancar pengeluaran ASI, yang ketiga meningkatkan relaksasi, yang keempat mengurangi rasa ketidaknyamanan fisik, dan yang kelima meningkatkan mood. Ini ada gambar. Jadi yang pertama tentunya kita atur dulu posisi pasien ya. Ini posisi pasien untuk dilakukan pijat oksitosin. Setelah kita atur posisi, tentukan dulu letaknya. Tadi ingat di tulang belakang, di costae kelima dan keenam ya. Di sini ini yang disebut dengan tulang belakang atau warna kuning ini disebut dengan tulang costae kelima dan keenam. Berarti di sini posisi tangan kita. Ya, tangan kita untuk melakukan pijat oksitosin. Kalau pijat itu kan banyak ya, menggunakan telapak, ujung jari. Nah, sedangkan kalau di pijat oksitosin ini kita menggunakan jempol. Jadi tekniknya kalau khusus di pijat oksitosin itu tekan, putar, tekan, putar. Ya. Sebelum Ibu lanjut ke masas endorfin, ada yang mau ditanyakan dulu atau kita lanjut? Lanjut dulu ya. Oke, selanjutnya masas endorfin. Nah, masas endorfin ada yang tahu apa itu? Ya, silakan ya ini. Masas endorfin yaitu teknik pemijatan ringan dan lembut pada anggota tubuh seperti bagian leher, lengan, dan tangan bermanfaat sebagai pereda rasa sakit dan dapat menciptakan perasaan nyaman. Oke, betul sekali ya. Tepuk tangan dulu. Benar, yang namanya masas endorfin itu pijat, tapi pijatan ringan. Dimulai dari leher sampai ke punggung, nanti kembali lagi ke bagian lengan dan bahu.
Ya, jadi memang benar, endorfin massage itu merupakan suatu teknik pemijatan ringan pada leher, lengan, dan tangan yang akan merangsang pengeluaran endorfin di dalam tubuh sebagai pereda rasa sakit dan membuat nyaman. Kapan dilakukan massage endorfin? Tentunya selama masa nifas. Jadi dari 0 sampai 42 hari massage endorfin itu boleh diberikan pada ibu nifas. Siapa yang melakukan? Tenaga profesional, bidan, suami, dan keluarga. Sekarang massage effleurage. Apa itu massage effleurage? Ya, boleh Stephanie. Effleurage massage adalah bentuk teknik pijatan menggunakan telapak tangan yang memberikan tekanan lembut pada bagian atas tubuh. Oke, betul ya. Kasih plus dulu. Betul ya yang dikatakan sama Stephanie, yang mana massage effleurage itu pijatan dengan penekanan. Ya. Ingat, massage endorfin itu pijatannya ringan, kalau massage effleurage itu ada penekanan. Effleurage adalah bentuk massage dengan menggunakan telapak tangan yang memberikan tekanan lembut ke atas permukaan tubuh dengan arah sirkular secara berulang. Keunggulan effleurage ini, yang pertama, aman, mudah dilakukan, tidak memerlukan banyak alat, tidak memerlukan biaya, dan tidak memiliki efek samping. Ya, mudah dilakukan sehingga suami dan keluarga juga bisa. Efek sampingnya minim. Massage effleurage ini hanya boleh dilakukan 2 kali seminggu. Selanjutnya ini gambar tentang massage effleurage ya. Gerakannya dimulai dari punggung belakang, terus ke atas, terus ke samping, ke bawah, dan kembali lagi ke posisi semula. Ya, hypno breastfeeding. Hypno breastfeeding ini merupakan teknik relaksasi yang menggunakan sugesti positif untuk membantu kelancaran proses menyusui pada ibu nifas. Jelas ya, yang namanya hypno breastfeeding berarti kita memberikan sugesti yang positif dengan tujuan bisa memperlancar produksi ASI ibu nifas. Sedangkan cara kerjanya yang pertama mengurangi kecemasan, stres, menghilangkan rasa ketakutan, serta meningkatkan kepercayaan diri ibu. Jadi setelah diberikan sugesti, setelah dihipno, ibu akan cemasnya teratasi, ibu tidak stres, dan ASINya berjalan dengan optimal dan lancar. Nah, di sini ada beberapa syarat persiapan. Yang pertama persiapan fisik, persiapan mental, dan persiapan lingkungan. Ya, kalau persiapan fisik ini yang pertama kesehatan ibu, kenyamanan posisi, pencahayaan, dan relaksasi. Yang pertama kesehatan ibu. Saat kita mau menghipno, pastikan kesehatan ibu itu normal. Ya, karena kita akan memberikan sugesti, jadi pastikan ibunya mental health-nya sehat, fisiknya sehat. Selanjutnya persiapan lingkungan, ada tenaga profesional, dukungan suami, dukungan keluarga. Ya, nah ini ada beberapa contoh kalimat, sugesti atau afirmasi. Contoh, ASI saya cukup untuk bayi saya sesuai dengan kebutuhannya. Kalimat positif. Positif. Yang kedua, saya selalu merasa tenang dan rileks saat mulai memerah. Kalimat positif. 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 Selanjutnya kita masuk ke postnatal yoga. Ya. Postnatal yoga merupakan kombinasi dari aktivitas yang kompleks mengandung unsur-unsur peregangan, gerakan meditasi, pernapasan, ketahanan, keseimbangan, dan penghayatan. Postnatal yoga adalah salah satu olahraga ringan pilihan yang bisa diambil oleh ibu nifas. Saya Bu Putri. Ya, silakan Putri. Ya, ini kan tadi ada postnatal yoga. Perbedaan yoga dengan senam apa ya Bu? Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Ada yang bisa jawab apa itu yoga, apa itu senam? Ya, silakan Astrid. Yoga itu lebih berfokus pada ketenangan pikiran dan tubuh. Sedangkan kalau senam itu lebih menekan pada kekuatan dan gerakan. Oke, bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu ya. Terus di sini ada manfaat postnatal yoga, meningkatkan rasa tenang, mengembalikan energi, menurunkan tingkat kecemasan dan depresi, mengurangi iritabilitas kemarahan, dan mengurangi ketegangan otot. Ya, jadi intinya kalau yoga itu yang berperan itu fisik sama pikiran. Selanjutnya, nah ini ada beberapa macam gerakan yoga. Oke, tadi Ibu sudah membahas ya tentang teori pijat oksitosin, massage endorfin, effleurage, yoga, sama hypno breastfeeding. Sekarang Ibu akan mendemonstrasikan tentang pijat oksitosin. Jadi masih ingat pijat oksitosin patokannya kita harus menentukan
Tulang belakang atau tulang vertebra. Ya, kita tentukan tulang costae 5 dan ke-6. Masih ingat pijat oksitosin menggunakan apa? Menggunakan jempol ibu jari. Tekniknya tekan, putar, tekan, putar. Kan ibu jari kalian, tekan, putar, tekan, putar, tekan, putar. Paham pijat oksitosin? Paham. Oke, sekarang waktunya quiz ya. Silakan dikeluarkan handphonenya. Sekarang kita buka aplikasi Kahoot. Setelah kita buka aplikasi Kahoot, masukkan kode 3051742. Sudah semua dimasukkan? Sudah. Oke, sudah 18 orang ya yang join ya. Kan boleh dimulai dikerjakan, jangan toleh kanan, toleh kiri. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, di sini ada peringkat 1 ada Anissa, peringkat 2 ada Sri Wahyuni, dan peringkat 3 ada Putri. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk mereka bertiga. Sudah melaksanakan kuis ya. Peringkat 1 ada Anissa, peringkat 2 ada Sri Wahyuni, dan peringkat 3 ada Putri. Sekali lagi Ibu ucapkan selamat ya. Tapi yang lain jangan berkecil hati. Mungkin saat mengisi kuis tersenggol, terjawab yang C, mungkin kendala sinyal, jadi jangan berkecil hati. Akhirnya itu kesimpulan ya. Ada yang bisa menyimpulkan untuk perkuliahan hari ini? Anissa, Bu. Silakan Anissa. Jadi Bu, hari ini kita telah mempelajari terkait dengan terapi non konvensional pada masa nifas. Jadi terapi non konvensional pada masa nifas itu adalah suatu terapi yang digunakan untuk meningkatkan kenyamanan pada ibu selama masa nifas dan juga menyusui. Adapun jenis-jenis dari terapi non konvensional masa nifas adalah pijat oksitosin, kemudian masas endorfin dan juga effleurage, kemudian postnatal yoga dan juga hypnobreastfeeding. Nah, adapun untuk manfaat dari terapi non konvensional pada masa nifas adalah terutama pada meningkatkan produksi ASI. Nah, selain itu Bu, diutamakan bagi ibu nifas ini adalah untuk meningkatkan rasa nyaman dan juga relaksasi. Karena pada saat ibunya merasa rileks dan nyaman, maka akan berpengaruh pada peningkatan produksi ASI. Bagus sekali ya, tepuk tangan dulu. Ibu akan memberikan tugas ya. Tugas ini bentuknya tugas kelompok. Jadi silakan bagi kalian orang 18 ini bagi menjadi 5 kelompok. Nanti kalian membuat video role play tentang terapi non konvensional dalam nifas. Ada 5 ya. Zat oksitosin, endorfin, effleurage, hypnobreastfeeding sama postnatal yoga. Nanti silakan diundi. Kelompok 1 misal dapat pijat oksitosin, kelompok 2 nanti dapat yoga ya. Nanti silakan kalian buat videonya role play. Nanti ada yang berperan sebagai bidan, ada yang berperan sebagai pasien atau suami atau keluarga. Jadi benar-benar kalian role play atau bermain peran di ya. Paham untuk tugasnya? Paham. Oke, untuk pengumpulan tugas butuh berapa hari? 1 minggu cukup? Cukup ya. Berarti kalau hari ini hari Kamis, berarti Kamis depan itu sudah ngumpul. Nanti pertemuan selanjutnya kita tonton dulu video kalian role play, nanti kita voting video kelompok mana yang bagus. Mungkin ini saja ya terkait perkuliahan kita hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang terapi non konvensional dalam menopause ya. Nanti Ibu akan kirimkan materi, silakan dibaca terlebih dahulu. Akan bahas di pertemuan selanjutnya, itu di pertemuan ke-15, pertemuan terakhir ya, karena pertemuan 16 kita sudah UAS. Sebelum Ibu tutup, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Cukup? Untuk tugas sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.